Silakan ketua kelas memimpin doa. Silakan Syafi'i. Baik Pak, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelumnya apa kabar kalian hari ini? Baik Pak. Baik, alhamdulillah baik ya. Sebelumnya apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Alhamdulillah sehat semua berarti ya. Oke. Sebelum kita mulai, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap Pak. Siap. Oke, semangat sekali ya semuanya. Baik, sebelum kita memulai masuk ke materi pada hari ini, adakah yang ingat di pertemuan yang lalu kita membahas mengenai apa? Ya Pak. Ya, Syafi'i silakan. Di pertemuan lalu kita membahas pengertian dan unsur-unsur teks puisi. Ya, benar sekali Syafi'i. Oke. Pertemuan lalu kita membahas mengenai pengertian dan unsur-unsur dari teks puisi. Ada yang masih ingat apa itu puisi? Saya Pak. Silakan Syafi'i. Ya Pak. Seingat saya, puisi adalah karya tulis yang mengutamakan keindahan kata-kata. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Syafi'i ya. Ada lagi, Septa? Menurut saya setelah pelajaran kemarin, puisi adalah rangkaian kata yang mencerminkan perasaan seorang penulis. Baik, benar ya yang dikatakan Septa. Tetapi akan Bapak sempurnakan. Jadi puisi adalah karya sastra yang terikat oleh aturan-aturan dan berusaha menonjolkan keindahan di dalamnya. Baik, itu tadi adalah pengertian puisi. Minggu lalu kita membahas mengenai pengertian puisi dan unsur-unsur dari puisi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks puisi. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur puisi. Nah, pada struktur puisi ini ada dua ya, dibagi menjadi dua, yaitu struktur batin dan juga struktur fisik. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur batin pada puisi. Kita akan membahas mengenai struktur batin pada puisi. Jadi, pada puisi terdapat struktur batin yang terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama ada tema. Lalu yang kedua ada nada. Yang ketiga ada perasaan. Dan yang keempat ada amanat atau pesan. Nah, keempat hal ini merupakan struktur batin dari puisi. Baik, di sini dapat kalian lihat terdapat 2 puisi yang sudah Bapak sajikan di papan tulis ini. Nah, jadi tidak seperti biasanya, hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Jadi akan Bapak bagi beberapa kelompok untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, nanti kalian dipersilakan memilih salah satu dari 2 puisi yang ada di sini. Lalu kalian dapat menganalisis struktur batin mulai dari tema, nada, perasaan, dan amanat yang ada di puisi yang akan kalian pilih ini. Baik, sebelumnya di sini akan Bapak bacakan puisi yang pertama. Ada puisi yang berjudul Karangan Bunga, yaitu 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga.
sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Ini puisi yang pertama. Lalu yang kedua ada puisi yang berjudul Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, kalian dapat memilih salah satu dari kedua puisi ini untuk dapat kalian analisis struktur batinnya. Baik, silakan kalian memilih kelompok dan kalian dapat memilih salah satu dari dua puisi ini untuk dianalisis. Baik Pak. Silakan. Baik Pak. Baik, kelompok 1 Syafi'i dan Septa, kalian memilih puisi yang mana? Kami pilih puisi yang berjudul Karangan Bunga Pak. Baik, puisi yang pertama. Adakah kesulitan Syafi'i? Jauh ini lancar Pak. Lancar, oke. Jika ada yang kalian tidak paham, dapat kalian tanyakan ya. Baik Pak. Baik, silakan dilanjutkan. Oke, sudah berjalan beberapa menit. Apakah sudah selesai kelompok 1? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, jika sudah, perwakilan dari kelompok 1, Bapak silakan untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Saya Pak. Ya, silakan Syafi'i. Baik Pak. Teman-teman, saya berbagai kelompok 1 akan memaparkan hasil analisis kami. Di sini kami menganalisis puisi berjudul Karangan Bunga. Nah, setelah menganalisis puisi ini, kami menemukan 4 unsur batinnya, yaitu yang pertama tema, nada, perasaan, dan amanat. Nah, unsur yang pertama tema. Tema Karangan Bunga ini adalah perasaan duka. Tema ini tertonjol pada kata atau frasa, yaitu pita hitam. Ya, di sini ya. Betul Pak. Selanjutnya unsur perasaan. Nah, pada puisi ini perasaan yang timbul adalah sedih hati. Penyair berduka karena kakak yang ditembak mati, yaitu pada baris keempat pada bait kedua. Selanjutnya unsur nada. Nada puisi ini bernada sedih. Terdapat juga pada baris yang sama, yaitu bagi kakak yang ditembak mati. Selanjutnya unsur yang terakhir amanat. Setelah membaca puisi ini, kami menyimpulkan bahwa amanat puisi ini adalah kita harus menghormati orang yang sudah meninggal. Penghormatan ini sebagai penghormatan terhadap jasanya selama hidup. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Syafi'i. Ya, bagus sekali ya. Silakan duduk kembali Syafi'i. Baik Pak. Ya, baik, itu tadi pemaparan dari kelompok 1 ya. Jadi dijelaskan di sini berdasarkan apa yang dianalisis oleh kelompok 1, tema dari puisi Karangan Bunga ini adalah kesedihan yang tergambar melalui kata pita hitam di sini. Lalu yang kedua, nadanya adalah nada sedih, ditandai dengan kalimat bagi kakak yang ditembak mati, dan juga perasaan yang hadir juga perasaan sedih, sama dengan nada tadi ditandai dengan kalimat bagi kakak yang ditembak mati.
Lalu yang terakhir amanat. Amanat dari puisi ini adalah kita harus menghormati orang yang sudah meninggal. Penghormatan itu dapat kita lakukan atas jasa yang telah diberikan oleh seseorang yang telah meninggal itu semasa hidupnya. Nah, itu tadi analisis mengenai struktur batin di dalam puisi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas Pak. Jelas ya. Oke, jika jelas, mungkin dapat kita simpulkan pelajaran pada hari ini adalah mengenai struktur teks puisi, yaitu struktur batin. Ada 4 struktur batin, yaitu tema, nada, perasaan, dan juga amanat. Tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 1 dengan contoh puisi karangan bunga ini. Ya, mungkin itu saja pelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Kepada ketua kelas silakan memimpin doa. Silakan Syafi'i. Baik Pak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Syafi'i. Ya, mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Tetap semangat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.